Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar ini. Coba kalian amati apa yang terjadi pada gambar ini. Nah, kemudian yang kedua, coba perhatikan gambar yang kedua, masih sama tentang bendungan. Nah, coba Anda perhatikan dari bagian permukaan atas sana sampai ke dasar. Amati, coba fenomena apa yang nampak pada gambar tersebut. Saya, Pak, setelah saya perhatikan, ternyata tebal dinding bendungan dari permukaan sampai ke dasar ternyata tidaklah sama, melainkan semakin ke bawah semakin tebal. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita amati lagi gambar berikutnya. Nah, pada gambar yang sekarang, kira-kira apa yang Anda bisa amati? Nah, di situ ada orang yang lagi berenang ya. Nah, kira-kira misalnya ketika Anda mengalami seperti ini, kira-kira apa yang Anda rasakan? Menurut saya, pada saat kita berenang, biasanya dada kita terasa sesak. Nah, kalau dengan gambar yang ini, kira-kira apa yang Anda bisa amati? Coba perhatikan apakah ada yang berbeda pada kedua gambar tersebut. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ayo. Saya, Pak, jika kita hendak menyelam pada jarak yang sangat dalam, ternyata tidak diperbolehkan memakai baju selam biasa, melainkan memakai baju atau jubah yang terbuat dari logam. Nah, sekarang kita perhatikan, Bapak akan melakukan demonstrasi. Di sini ada dua jenis bejana yang diisi dengan cairan yang berbeda. Bejana pertama diisi dengan air sebanyak 500 ml. Kemudian bejana yang kedua diisi dengan minyak goreng sebanyak 500 ml. Nah, pada masing-masing bejana ini sudah disediakan sedotan. Nah, sekarang Bapak meminta dua orang untuk meniup sedotan ini. Kemudian tolong amati gelembung udara yang terjadi pada kedua cairan ini. Ayo, siapa yang mau mencoba? Nah, berdasarkan demonstrasi yang tadi dilakukan oleh teman-teman Anda, coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Kira-kira gelembung yang dihasilkan di air dan di minyak, mana yang lebih besar? Saya, Pak, gelembung yang terjadi pada minyak goreng ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan air. Baiklah, nah sekarang coba kalian pikirkan fenomena-fenomena yang tadi di dalam fisika itu berkaitan dengan materi apa? Tekanan, Pak. Tekanan pada zat cair. Nah, dari gambar ini coba Anda perhatikan mengapa dinding bendungan dibuat konstruksinya itu dari atas permukaan sampai ke bawah, itu semakin ke bawah semakin lebar. Saya, Pak, semakin ke bawah tekanan air semakin besar. Supaya tidak jebol, maka dindingnya dibuat lebar. Ya, bagus sekali jawabannya. Kira-kira ada lagi yang mau menjawab? Saya, Pak,
Semakin ke bawah, volume air akan semakin besar. Artinya, tekanan air akan semakin besar. Coba perhatikan, mengapa seorang penyelam ketika mereka menyelam pada jarak yang semakin dalam, mereka diharuskan memakai jubah logam. Karena dengan bertambahnya kedalaman, maka tekanan yang diberikan cair ke tubuh kita akan semakin besar sehingga tubuh kita perlu pelindung. Dalam hal ini jubah logam. Nah, dari demonstrasi yang tadi dilakukan, kira-kira gelembung udara yang memiliki volume terkecil terjadi pada air atau pada minyak? Saya Pak, gelembung pada air. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Karena air memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan minyak. Oke, baiklah. Semua jawaban yang telah Anda berikan kita tampung dulu. Mari kita buktikan lewat eksperimen. Nah, di dalam fisika, materi yang terkait dengan fenomena-fenomena yang tadi itu adalah materi tekanan hidrostatis. Sebelum kita mempelajari materi secara mendalam, Bapak akan menginformasikan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan dicapai melalui pembelajaran kali ini.